Jah, sebenarnya saya melakukan pesugihan. Dan di situ mereka melakukan perjanjian pesugihan, di mana pesugihan tersebut mengharuskan tumbal manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat misteri. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya yang halal berkah buat kita semua. Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya tentunya Raden Gepeng di Raden Gepeng Channel. Channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Oke. Cerita misteri kali ini akan berjudul sebuah cerita misteri pesugihan. Kisah ini terjadi tahun 90-an, di mana saat itu sebut saja Mbok Ijah melakukan ritual pesugihan di salah satu gunung di Jawa Timur. Kisah ini terjadi saat beliau masih berumur 26 tahun. Saat itu keadaan ekonomi beliau tergolong ekonomi yang kurang atau sulit, hingga akhirnya membuat beliau bertekad untuk merantau ke kota-kota besar. Kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil, membuat Mbok Ijah bertekad untuk mencari jalan pintas, yaitu pesugihan. Di mana pesugihan adalah jalan pintas untuk cepat kaya. Beliau bertekad melakukan ritual pesugihan. Saat itu beliau bingung harus mencari pesugihan di mana dan bertanya kepada siapa. Hingga akhirnya dia bertemu salah satu sahabat lamanya. Sebut saja Mbok Sumi. Mereka bertemu nggak sengaja dan akhirnya mereka ngobrol panjang lebar, saling sapa dan bertanya kabar. Melihat kesuksesan Mbok Sumi, Mbok Ijah pun bertanya-tanya dan penasaran. Akhirnya bertanya kepada Sumi, "Sum, kamu sekarang sukses, kerja apa?" Sumi menjawab, "Iya, alhamdulillah Jah, usahaku lancar." Lalu Ijah pun berkata, "Apa sih rahasianya? Aku juga pingin dong kaya raya seperti kamu. Aku sudah bosan hidup miskin seperti ini." Lalu Sumi menjawab, "Ada deh." Semakin penasaran dengan kata-kata Sumi dan jawaban dari Sumi, akhirnya Mbok Ijah pun bertekad untuk mempertanyakan lebih dalam lagi. Sambil tertawa-tertawa kesana kesini, akhirnya Sumi mengajak Mbok Ijah untuk makan di salah satu sebuah warung. Dengan rasa penasaran, Mbok Ijah pun terus mendesak dan bertanya kepada Sumi, apa rahasia tentang kaya rayanya. Lalu Sumi pun menjawab, "Kamu beneran pingin kaya? Kalau beneran, kapan-kapan kamu main ke rumah saya." Lalu Ijah pun berkata, "Oke kalau gitu." Ijah mengiyakan. Setelah selesai ngobrol dan makan-makan di situ, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Namun di benak Mbok Ijah masih ada rasa penasaran. Waktu pun terus berlalu hingga akhirnya 3 bulan pun terlewati. Setelah melewati 3 bulan, akhirnya Mbok Ijah pun berkunjung ke rumah Sumi. Sesampainya di rumah Mbok Sumi, Mbok Ijah pun disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang indah, kilauan-kilauan cahaya penuh kemewahan duniawi, yang akhirnya membuat Mbok Ijah semakin menggebu-gebu dalam mencari pesugihan. Ketemulah mereka berdua di rumah Sumi. Lalu Sumi berkata, "Ijah, akhirnya datang juga ke sini. Gimana, beneran kamu masih pingin kaya seperti yang kamu katakan dulu?" Lalu Mbok Ijah pun menjawab, "Iya Sum, aku pingin seperti kamu.
kaya raya, hidup serba kecukupan. Mbok Sumi pun menjawab dan memberitahukan rahasianya dan berkata, sebenarnya saya melakukan pesugihan. Sambil berbisik kepada Ija. Lalu berkata, tetapi kamu harus menjaga rahasia ini. Lalu Ija pun mengiyakan. Iya Sum, aku mengerti. Setelah mendengar jawaban dari Ija, Sumi pun akhirnya membeberkan bahwasanya si Sumi melakukan pesugihan di salah satu gunung di Jawa Timur. Saat itu yang ada di dalam benak hati Mbok Ija hanyalah harta dan harta. Dengan perasaan yang kuat ingin segera kaya, mencari jalan pintas melalui pesugihan. Akhirnya diajaklah Mbok Ija oleh Sumi ke salah satu tempat pesugihan tersebut di sebuah gunung. Setelah sampai di tempat pesugihan tersebut, akhirnya mereka berdua menemui salah satu juru kunci. Singkat cerita, di sana Mbok Ija harus membawa sebuah syarat. Ya, syarat tertentu untuk melakukan pesugihan. Setelah syarat semua terpenuhi, akhirnya dimulailah ritual pesugihan tersebut, di mana Ija harus membawa bebek. Setelah melakukan ritual-ritual tertentu dan semedi-semedi tertentu di tempat tersebut, akhirnya setelah selesai acara ritual, mereka berdua menemui juru kunci kembali. Ya, akhirnya mereka menemui juru kunci kembali dan di situ mereka melakukan perjanjian pesugihan, di mana pesugihan tersebut mengharuskan tumbal manusia. Saat itu Ija disuruh untuk menyembelih bebek yang Ija bawa. Lalu Ija pun mengiyakan perintah dari juru kunci tersebut. Ketika hendak mengambil bebek yang ditaruh di sebuah sesajen dan di dekat sebuah bejana, akhirnya diambillah bebek tersebut sama si Ija untuk disembelih. Setelah diambil dan hendak disembelih, tanpa sengaja Mbok Ija melirik ke arah sebuah bejana dengan rasa penasaran. Samar-samar di dalam bejana terlihat sesosok wajah. Merasa kenal dengan sosok wajah yang ada di bejana tersebut, Ija semakin penasaran. Akhirnya Ija pun melihat seksama siapa yang ada di bejana tersebut. Lalu Ija melihat wajah ibu kandungnya. Sontak melihat wajah ibu kandungnya ada di dalam bejana membuat Ija berhenti untuk menyembelih bebek tersebut. Lalu berpikir kembali dan menanyakan kepada Sumi, Sum, aku kok melihat wajah makku di bejana itu ya? Apa artinya? Mbok Ija bertanya secara serius kepada Sumi. Lalu Sumi menjawab, Jah, siapa yang ada di bejana tersebut? Ibu kandung kamu kah? Lalu Sumi menjelaskan, orang yang ada di bejana tersebut yang akan dijadikan tumbal. Kalau kamu melihat di situ ada wajah ibumu, berarti ya ibu kandung kamu yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh kamu. Mendengar kata-kata dari Sumi membuat Ija berpikir dua kali. Saat Ija sedang berpikir dalam kegalauan kebimbangan, berkatalah Sumi, Jah, kalau kamu pengen kaya, sembelih bebek itu dan bawa pulang, masak dimakan sama keluarga kamu. Setelah keluarga kamu makan semuanya, maka muka yang ada di bejana itulah yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh kamu. Setelah wajah tersebut diambil, maka dengan cepat kau akan menjadi orang kaya. Saat itu Ija langsung menangis, penuh kebimbangan. Di salah satu sisi dia pengen kaya, namun di sisi lain dia harus menumbalkan ibu kandungnya. Sambil menangis, Ija pun bertanya lagi kepada Sumi,
Sum, seandainya aku membatalkan perjanjian ini, apa yang terjadi denganku? Sumi berkata lagi, nggak apa-apa Jah. Toh kamu belum menyembelih bebek itu. Tetapi Jah, apa kamu yakin kamu sudah sejauh ini? Kata-kata Sumi semakin menarik, memancing. Akhirnya Sumi pun mengambil keputusan. Ya, Sumi membatalkan perjanjian tersebut. Akhirnya Ijah pun membatalkan perjanjian tersebut. Dan mereka pulang bersama Ijah ke rumah masing-masing. Ijah bersikeras dan bertekad untuk tidak melakukan ritual pesugihan tersebut, apapun itu. Karena ritual pesugihan memakan tumbal manusia. Ya, itulah sepenggal kisah cerita misteri pesugihan, di mana pesugihan itu meminta tumbal manusia. Mari kita petik hikmah dan pelajaran dari cerita ini, bahwasanya sesulit dan sesusah apapun keadaan kita, ekonomi kita, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Karena apa? Barang siapa yang menikmati syukurku, maka akan kutambahkan nikmat bagimu. Oke, terima kasih sahabat misteri semua. Moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga sahabat misteri semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya yang halal berkah buat kita semua. Allahumma amin. Dan buat yang baru gabung, sehat selalu. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Biar teman-teman kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sepenggal kisah-kisah dari cerita misteri ini. Dan tentunya membuat kami lebih semangat dalam berkarya membuat cerita-cerita menarik dan cerita-cerita misteri yang belum terungkap. Tak ada misteri yang tak kami ceritakan karena kami cerita misteri. Bersama saya Raden Kepeng di Raden Kepeng Channel. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis.